Dan masih bingungnya lagi sama dia berdua. Itu perkataan bapaknya, dia lagi nunjukin dirinya. Dirinya itu siapa? Halo Indo gengs, balik lagi di channel Indo Creator 19. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video kali ini di part 2 nya ini menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Rio Rion dari akun Facebooknya. Ini kelanjutan dari part 1. Jika kalian belum nonton di part 1-nya, langsung aja nonton di sini biar mengerti maksud dan apa cerita di dalam ini. Langsung aja nih dari sumber akun Facebooknya si Rio Rion ini. Dan gue ingetin sekali lagi, ini cerita asli, nggak dibuat-buat, dan bener-bener real di kehidupannya si Rio. Sebelum saya sudah ceritakan tentang sapi. Oke, tentang sapi yang kemarin di part 1, ternyata sapinya itu sapi jadi-jadian, geng. Dan gak mungkin dong saat ibunya melihat sapinya itu lagi dimakan di kebun, apalagi kelepas, gengs. Dan bapaknya lihat ada di kandang. Jadi ada dua kubu nih, ibunya dikecoh dan bapaknya juga dikecoh. Ibunya melihat sapinya ada di luar, bapaknya lihat ada di kandang. Langsung aja nih, jadi cerita ini tentang kakaknya nih. Rio menceritakan sebuah kisah kakaknya yang dialami masih kecil. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang tidak kalah membuat merinding dari kakak yang perempuan saya yang bernama Rista, yang menginjak 7 tahun. Masih sekitar tahun 2001 atau 2002. Oke, jadi umur 7 tahun di tahun 2001 atau 2002 gitu. Namanya mistis atau horor selalu identik dengan malam. Jadi cerita yang saya tulis di sini akan selalu menceritakan momen pas malam hari. Jadi momen-momen yang dia alami ini pas malam hari. Singkat cerita, saat itu kakak Rista sedang kebelet pipis nih, gengs. Kamar mandi berada di luar rumah dan usia kakaknya itu masih 7 tahun. Ya nggak mungkin dong umur 7 tahun untuk pipis ke belakang, tidak gitu malam, nggak bakal mungkin. Gue umur 10 tahun aja masih dianterin, padahal masih satu ruangan. Dan sontak Rista langsung membangunkan bapaknya karena ingin pipis. Di percakapannya Rista ngomong seperti ini, "Pak, anterin Rista pipis, nanti bapak nungguin di depan dapur ya." Oke, jangan ditinggal karena aku masih takut. Jadi dapur dengan kamar mandinya itu berjarak 7-8 meter. Oke. Dan karena tidak ada lampu penerangan di kamar mandi, dan maklum kami orang kurang mampu, dan sapi pun hasil bantuan oleh pemerintah. Jadi yang sapi yang kita kemarin bahas ternyata sapi pemerintah ya. Rista membawa senter ke kamar mandi. Dinding kamar mandinya itu terbuat dari kayu dan banyak selah lubang. Ya karena kamar mandi becek, kena air keropok gitu ya. Jadi lubang-lubang. Jadi pas Ristanya sedang pipis, tiba-tiba terdengar suara dinding kamar mandinya itu seperti digaru-garu gitu, guys. Papan kayu ya kan. Suaranya pasti ya lu tahu ya, papan digaru-garu gitu. Jadi langsung si Ristanya ini sontak ngambil senter, nyenter suara tersebut nih. Dan tiba-tiba saat di center, Rista pun melihat sepasang bola mata dan jidat itu sedang ngintip di sela-sela kayu, gengs. Langsung sontak Rista memanggil bapaknya, "Pak, ada orang ngintip." Nah, bapaknya pun langsung sontak lari nih. Langsung ngambil senter dari Ristanya, menyenter ke tempat yang Rista maksud, dan kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak mungkin dong ya ada orang ngintip. Ya pasti kalau misalnya kabur bunyi dong. Yang nggak mungkin juga dong orang abis ngintip gitu lari, nggak ada suara apapun dan hilang begitu. Bapaknya sudah mengelilingi tempat tersebut dan menyenteri semua, dan nggak ada satupun orang di sana. Tapi si Ristanya ini melihat sosok orang yang sedang mengintip. Dan abis kejadian tersebut Rista langsung menangis dan bapaknya ambil, langsung masuk rumah, pintu kunci, dan ibu dan Rionya itu langsung terheran-heran. Tiba-tiba
nangis gitu. Tapi bapaknya nanya dong habis itu, emang tadi apa sih yang terjadi? Dan Rista pun menjawab, tadi ada orang ngintip dan matanya pun melotot. Matanya melotot, gengs. Lu kebayang gak sih lagi pipis atau nggak lagi ngebuang BAB apa gimana, diintipin mata yang melotot, gengs. Bapak, ibu, dan Rio-nya itu langsung saling tatap nih, gengs. Dan kebingungan gitu, malam-malam lagi pipis diliatin sama orang. Dan sedangkan bapaknya itu heran, emang pas dicari itu emang nggak ada, jejak kaki pun nggak ada. Satu keluarganya pun bingung, emang benar kejadian ini benar-benar terjadi pada kakaknya ini. Dan kakaknya pun tetap menegaskan, benar tadi aku melihat terus orang garuk-garuk kayu dan melihat aku sedang pipis. Dan juga matanya itu melotot. Dan sontak semuanya tetap tidak percaya dengan hal itu. Ya karena ibunya pun berkata, kamu cuma halusinasi aja, karena kamu tuh masih kecil, masih takut. Dan di rumahnya ini sebenarnya ada 3 kamar nih, gengs. Satu kamar untuk 2 orang, jadi satu kamarnya ini cukup untuk 2 orang lah. Jadi cukup luas juga. Yang satunya buat sembayang, jadi satunya buat bapak dan ibunya, satu buat anak-anaknya, dan satu itu buat sembayang. Tapi karena masih kecil, orang tuanya tuh nggak tega kalau anak-anaknya itu harus tidur tanpa orang tuanya, takut gimana-gimana gitu ya. Emang lagi sering pemadaman listrik, semuanya berada di satu kamar. Dan pas banget itu hujan pun deras, dan di desanya itu memang sering mati lampu ya, pemadaman listrik. Saat kami berempat sedang berbaring, ya di malam yang benar-benar dingin, yang mencekam banget gitu ya kan, serta cahaya pun cuma satu. Dalam satu rumah pencahayaan cuma satu, itu di kamar orang tuanya. Saat kami berempat sedang berbaring di malam yang dingin, tiba-tiba kami mendengar suara dari kamar kami yang terbuat dari anyaman bambu. Dilempari sesuatu dari luar. Karena memang terbuat dari bambu, ya suaranya emang sangat keras nih, gengs. Jadi rumahnya terbuat dari bambu, ada orang atau apa gitu ya kan, dilempar-lemparin dari luar. Keadaan mati lampu dan hujan. Saat tengah malam, bapak dan ibunya ini masih belum tidur. Saat itu saya dan Rista baru saja terbangun dari tidur karena mendengar suara yang tadi tuh yang ditimbuk-timbuk dari luar. Dan rumahnya si Rio ini dulunya belum berubi nih, gengs, masih bentuk tanah. Dan apalagi kena hujan, pasti penuh lumpur dan becek ya kan. Pas kejadian lempar-lempar tersebut, ada suara orang masuk ke rumahnya nih, gengs. Ya emang masih bentuk tanah, kena hujan, becek, kayak ada suara melangkah. Gimana sih kalau orang jalan di tempat becek? Pasti ada suara bunyi dan pasti ada ceplakan kaki dong pastinya. Bapaknya sontak berucap istighfar karena mendengar suara tersebut. Langsung spontan dia memeluk anak-anaknya. Selama aksi pelemparan lumpur tersebut sama yang orang yang di dalam suara orang melangkah itu, jadi keluarganya itu tidak tahu siapa yang melempari dan siapa yang masuk di dalam rumah. Dan ibunya langsung sontak, ya Allah, kalau memang beneran orang, siapa sih yang nekat jahilin malam-malam begini, apalagi pemadaman listrik. Setelah ibu berkata kayak gitu, tiba-tiba sunyi, hilang bener-bener. Suara hentakan kaki hilang, suara lempar-lemparan bener-bener hilang. Pas paginya, bapaknya langsung ngecek dong ke belakang rumah. Habis kejadian malam mencekam itu, habis gangguan yang gak nyeleneh kayak gitu ya kan. Ternyata pas bapaknya cek tepat yang dinding itu dilempari, tidak ada bercak tanah dan lantainya ini kagak ada ceplakan kaki nih, gengs. Gila, lu kebayang gak sih, gengs? Misalnya lu kalau di tempat becek, lu jalan pasti kan ada ceplakan. Jadi bapaknya ini melihat benar-benar nggak ada ceplakan sama sekali dan nggak ada bercak-bercak orang melempar sesuatu. Dan emang karakter tanahnya itu emang bener-bener berlumpur, jadi bener-bener kosong, bener-bener kosong. Oke nih, langsung aja berlanjut ke ceritanya temennya kakaknya si Rio tentang
temennya kakaknya Rio, kematian si Samsul, teman sekolah Kak Rista. Jadi Rista itu punya temen dan temennya itu meninggal. Oke, gimana kelanjutannya? Masih di tahun yang sama nih geng, sebelum keluarga saya memutuskan untuk pindah tempat. Saat itu ada kejadian memilukan yang sangat sedih lah bagi Rista ini. Temennya, teman sekolah, teman permainan dia, yang dimana tetangganya yang kurang dari 30 meter dari rumah si Rio ini, si Karlista, yang bernama Samsul meninggal karena terseret arus sungai. Setelah sepulang sekolah langsung memancing sama temen-temen dia nih, dan dia memancing berada di sungai yang besar. Jadi dia pas pulang sekolah langsung mancing, dan tempat mancingnya ini nggak tanggung-tanggung guys, yaitu sungai besar, bukan main-main untuk anak-anak yang usia 7 tahun. Dan langsung emang diceritakannya ini sungainya itu masih bener-bener asri lah, masih banyak ikan. Jadi anak-anak ya seumuran kecil ya, yang demen-demen mancing, apalagi tuh sungai banyak banget ikan. Pas si Samsulnya sedang memancing, dan naasnya nih temen si Rista ini terseret aliran sungai yang benar-benar deras, dan jasadnya baru ditemukan setelah 4 hari pencarian ini. 4 hari pencarian itu pun ditemukan sudah berada di desa sebelah, dan kondisinya benar-benar sangat hancur, sudah benar-benar sangat lebam gitu ya. Dan kebetulan si Samsulnya ini seumuran Rista dan sekelas sama si Rista. Almarhum si Samsulnya ini terkenal cukup baik di lingkungannya, penurut dan pendiam. Dan 5 hari setelah kematian si Samsul, saat itu juga tepat hujan gerimis di tengah malam. Ibu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil nih. Ibu mendengar suara rintih dari belakang. Terdengar suara seperti kucing jantan, padahal sedang dalam keadaan tidak merasa takut atau kedinginan. Jadi ibunya ini gak merasain ahwat takut atau kedinginan. Saat itu ibu baru ke dalam rumah, terdengar suara lagi, benar-benar jelas, suara rintihan anak kecil. Suaranya ini pelan tapi benar-benar jelas, dan itu bukan suara kucing jantan pun ternyata. Yaitu pas ibu melangkah ke arah rumah, di sana sudah ada saya, si Rio-nya ini. Kakak dan bapaknya saling bertatap-tatapan. Ibunya langsung berbicara seperti ini. Kalian mendengar itu? Bapaknya pun sontak. Samsul kah? Samsul kah? Sudah ada di pikiran bapaknya itu, langsung sontak, Samsul kah? Saya dan Rista memeluk erat. Emang kadang kayak gitu, tiba-tiba kaget dong ya kan, masih kecil, tiba-tiba suara temennya sendiri gengs, langsung memeluk ibu bapaknya si Rista dan si Rio-nya ini, langsung mendengar begitu jelas. Jadi keluarganya ini pas bapaknya ngomong si Samsul, langsung suara tangisan gengs, berubah dari merintih langsung suara menangis, dan menangisnya itu sangat miris. Suaranya seperti mengitari perkarangan rumah mereka, dibarengi oleh suara gerimis-gerimis hujan dan suara jangkrik di malam hari.